Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut ya, yang sebelumnya kita sudah berbicara dua unsur tasqiyatun nafas ya, yakni ada istiqomah dan akhlak yang baik, dan juga sudah kita bicarakan tentang unsur ubudiyah ya, unsur-unsur ubudiyah yakni menjaga perkara syariat, ridho dengan qada dan qadar pembagian Allah, dan meninggalkan ya ridho hawa nafsu untuk mencari ridhonya Allah. Itu adalah unsur-unsur ubudiyah yang sudah kita bahas. Kemudian Imam Al-Ghazali bilang lagi, wa sa'altani 'anit tawakkul, dan engkau bertanya kepadaku tentang tawakal. Kita akan bicara sedikit akhlak, adab, etika, yakni berkenaan dengan masalah tawakal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah itu menamakan dirinya dengan Al-Wakil, benar ya, Asmaul Husna. Dan juga Allah itu adalah Al-Kafilu. Allah itu yo Al-Kafil, Allah itu yo Al-Wakil. Dan nanti juga Allah itu Al-Kafi. Nanti buka lagi di kitab fikih Asmaul Husna. Maka panjenengan itu sering ngomong hasbiyallahu ni'mal wakil
ni'mal maula wa ni'man nasir. Ketika Allah itu adalah al-wakil, maka dia Allah itulah al-wali, dan Allah itu juga an-nasir. Kita akan sedikit bicara tentang tawakal. Kenapa kita mesti harus tawakal kepada Allah? Ya, tawakal itu apa? Baik, tawakal itu begini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, wa huwa antastahkima i'tiqadaka billahi ta'ala. Ketika Anda itu benar-benar memastikan, mematenkan, kata-kata istahkama itu saja mengambil hukum, ya, menghukumi, maksudnya mematenkan, meyakinkan, menetapkan apa? I'tiqadaka, keyakinanmu, i'tiqadmu, akidahmu billahi ta'ala, berkenaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, fima wa'ada, di dalam hal apa-apa yang Allah janjikan. Berarti nuwun sewu, unsur pokok daripada tawakal itu adalah hati, keyakinan dan percaya. Yo yakin, yo percaya. Sitalah jenengan percaya karo Gusti Allah ya, temenan. Ya. Ini masalah tawakal itu bukan masalah ucapan, wah aku tawakal, enggak ngono. Tawakal itu masalah keyakinan, mantep. Istilah bahasa Jawa ini sing penak iki, mantep, yakin, percaya karo Gusti Allah terhadap apa yang Allah janjikan. Janjine Gusti Allah itu apa wae? Ketika Allah mengatakan wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha, dan tidaklah dari binatang melata atau makhluk yang ada di bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Jenengan yakin? Dalam pokok tiga mana? Pas ketika azan berkumandang, jenengan si dodolan. Kalau panjenengan memang betul-betul yakin wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha, dodolane sing ditinggal, duduk salate sing ditinggal. Dan bolak-balik saya sebutkan surah Al-Jumu'ah ayat 9 itu ada kata-kata wadarul baik, tinggalkan jual beli. Ibaratnya gini loh Bu, kalau kita bicara tawakal itu di situ ada percaya tenanan karo Gusti Allah, yakin tenanan karo Gusti Allah, mantep nang Gusti Allah. Lek durung mantep, durung percaya, itu jenenge dudu tawakal. Dulu saya masih ingat teman saya ngomong gini, lek Gusti Allah sing ngekei lambe, ya Gusti Allah sing ngiseni. Nyapo kita kok takut? Apalagi kalau kita posisinya sebagai orang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang itu bertakwa kepada Allah, maka Allah itu akan menjadikan setiap kesulitan itu jalan keluar, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Itu kan bagian daripada apa yang dijanjikan oleh Allah. Percaya enggak? Lah, lek ngomong percaya ngono lek pas wayahe salat kok sesenengane nunda-nunda. Lek ngomong mantep percaya karo rezekine Gusti Allah kok dipanggil azan kok sih bingung masalah penggawean. Gak boleh kita ngomong, oh itu manusiawi, itu yang harus dihilangkan.
Saya yakin kok, percayalah, ngene lho. Lek basa Jawa niku kan subut ya. Subut ya, bener apa jenenge subut? Kalau Allah memerintahkan tinggalkan jual beli, pergi Jumatan, berarti Gusti Allah subut ngekei rezeki gantinya. Yakin enggak? Ketika Rasulullah mengatakan as-sholatu limiqatiha, sholat tepat awal waktunya, itu sebagai amalan terbaik. Maka pas ketika kita berupaya untuk sholat awal waktu, saya yakin Allah sudah menjamin rezeki yang kita tinggalkan. Makanya kadangkala nun sewu, betapa banyak orang mengatakan saya tawakal kepada Allah, tapi hanya sebatas retorika, sebatas ucapan mulut, abang-abange lambe. Jadi lek panjenengan yakin, saiki ngene lho, jenengan kenyut. Begitu jenengan kenyut, malah diuncali ban bekas. Jenengan nyekel ban bekas iku wis. Lah jenengan gantung to wis. Ya wis iku wis. Kalau panjenengan namanya tawakal kepada Allah ya wis. Pak, apakah kita tidak berikhtiar? Ikhtiar itu kewajiban. Lain ninggalno ikhtiar ya dosa. Tapi kita ini malah justru tawakalnya bukan kepada Allah. Ya benar Bu ya. Kita seringkali tawakalnya bukan kepada Allah, tapi tawakalnya kepada ikhtiar iku mang. Jadi ini malah salah kabeh. Jenengan duwe ilmu winter S1, S2, S3, S2. Ya, jenengan baru ngomong lah, aku lah duit profesor gini mesti duitku akeh. Loh, berarti ikhtiarin yang ndi ngomong. Lah ngono lah padha karo Firaun, apa namanya? Qarun loh. Innama utituhu ala ilmin, intinya itu. Gini loh Bu, kalau Allah itu sudah menamakan dirinya Al-Wakil, maka dia Allah itulah yang menanggung segala sesuatu. Maka gandengannya dengan Al-Kafil. Tak ceritokno sebuah riwayat Bukhari. Jenengan iso niru apa ndak, tapi kayaknya yo angel cerita iki. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Tapi yang kita ambil itu pemantapan hati untuk tawakal gantung nang Allah itu loh. Allahus Somadnya itu loh. Ceritanya begini. Hadisnya sahih. Nanti juga ada di kitab Min Akhlaqis Salaf, itu juga ada di situ. Suatu saat ada seseorang orang Bani Israel. Dia itu butuh duit. Dia butuh duit, ya kurang lebih kalau tidak salah itu 1.000 dinar. 1.000 dinar itu berarti piro? Kalau katakanlah 1 dinar itu 4 gram, berarti piro misal? Kalau 4 gram itu digawe 4 juta, berarti 4 juta ping 1.000, berarti 4 miliar. Iku lek 4 gram. Terus gawe 1.000 miliar, apa gawe 1.000 dinar. Kemudian dia mencari orang yang mau meminjami. Ternyata di dalam riwayat itu ada orang yang mau meminjami 1.000 dinar. Yang memberikan pinjaman bilang, tolong didatangkan saksi kalau kamu itu pinjam. Yang pinjam cuma ngomong wa kafa billahi syahida, cukup bagi Allah yang menyaksikan. Lah sing nyilih duit ngomong sedekah, tak bener kamu. Maro yang meminjami ngomong lagi, tolong saya didatangkan kafilnya, penjaminnya.
Yang jamin kira-kira lainku awak meleset itu. Yang pinjam ngomong lagi, wa kafa billahi kafila. Cukup Allah itu yang nanggung, yang menjadi penjamin saya. Yang meminjami uang ngomong lagi, sodak tak bener kan? Bu, bapak, duit 1000 dinar iku mah dikek. Wani jenengan ngono. Makanya tadi sejak awal saya ngomong, ya anyel iki. Dia mengasihkan uang itu yang 1000 dinar itu hanya dengan 2 kalimat, kafa billahi syahida, cukup bagi Allah yang menjadi saksi saya, wa kafa billahi kafila, cukup bagi saya yang jamin saya. Duit 1000 dinar dikekno plek. Akhirnya masuk waktu untuk nyaur utang. Orang yang pinjam 1000 dinar ini tadi punya uang sudah 1000 dinar. Kebetulan yang meminjami itu rumahnya seberang laut. Dia bawa uang 1000 dinar ke pinggir pantai, ngenteni perahu gak oleh-oleh, menunggu kapal laut gak dapet-dapet. Dia berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb, ini waktunya saya nyaur utang, dan saya nunggu perahu dan kapal laut gak datang-datang. Apa yang dilakukan oleh orang yang meminjam uang tadi? Golek kayu. Golek kayu, ya khosyab namanya. Kayu itu dilobangi. Kemudian uang 1000 dinar dimasukkan ke kayu tersebut. Terus dikasih surat. Kemudian kayu itu ditutup. Dan dia itu melemparkan kayu itu ke laut. Tapi sebelum dia melemparkan ke laut itu, dia berdoa sama Allah, wahai Allah, saya ini punya tanggungan utang 1000 dinar. Hari ini adalah waktu saya untuk nyaur utang. Ini saya nunggu perahu gak ada, nunggu kapal laut gak ada, tapi saya harus nanggung utang dan membayar utang ini, ya Rabb. Dia dulu itu minta saksi, tapi saya cuma bilang saksinya cukup panjenengan. Dia minta penjamin, saya mengatakan cukup penjamin itu adalah jenengan. Saya lemparkan ini, ya Rabb, kayu ini sampaikan kepada dia. Dilemparkan ke laut, duit 1000 dinar dengan surat di dalam. Yang punya uang 1000 dinar itu nunggu, Pak, di pinggir pantai. Kira-kira ono perahu teko ora iki, ono kapal laut iki teko ora iki sing gawa duitku 1000 dinar. Gak datang-datang. Justru yang datang ada kayu itu tadi. Karena kebetulan memang kita paham untuk memasak dan sebagainya pakai kayu bakar, kayunya diambil. Terus anggapannya, wah punya kayu ini nanti buat masak ya. Ternyata di situ kayu itu kok ada tutupnya. Dibuka ternyata ono duit 1000 miliar, ya ono surat, gak 1000 miliar, 1000 dinar, ono suratnya dari orang yang pinjem. Masya Allah, dengan izin Allah nyampe uang itu. Ngene iki iso ora. Tapi yang kita ambil itu bukan, kayunya nyampe atau tidak, tapi 2 orang yang punya tawakal, gantung, yakinnya kepada Allah, itu loh yang kita tiru. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Ada orang yakin saya bisa pergi untuk umroh dan haji walaupun saya tidak punya uang, tiap hari doa,
akhirnya ya budal tenanan. Karena memang untuk haji dan umrah itu bukan masalah kaya atau miskin, tapi panggilannya. Itu tawakal. Berarti konsepnya namanya tawakal itu letaknya di mana, Bu? Hati. Apa tawakal itu, Bu? Mantep, yakin, percaya. Maka bunyinya adalah qul huwallahu ahad, baru Allahus. Allah itu tempat bergantung, itu namanya tawakal. Berarti Bapak Ibu lek durung percaya karo Gusti Allah ya durung iso tawakal tenanan. Itu tadi kisah yang sangat luar biasa. Saking percaya nih karo duit, percaya nih sama Allah, saking percayanya betul sama Allah, nyelono duit, minjemi uang 1000 dinar tanpa penjamin, tanpa saksi, masuk dia. Karena dia yakin Allah. Lah sing orang sing minjem ya ngono, saking percaya nih karo Gusti Allah, dekek ning kayu diuncalno ya nyampe. Maka saya yakin, panjenengan yakin dengan kalimat wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah itulah yang akan mencukupi. Gak usah khawatir, tawakal. Tapi yo ojo ngremehno ikhtiar. Ikhtiar ya tetap dilakoni, tapi jangan bergantung kepada ikhtiar, jangan bergantung kepada usaha. Kalau kita sudah bergantungnya kepada usaha atau ikhtiar, nanti jadi korun, jadi musyrik. Sepakat ya? Makanya jenengan kalau keluar dari rumah kan mesti ngomong Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya, dengan menyebut nama Allah aku bertawakal. Lah itu berarti ada istilah al-kafil, saya tulis ya. Nanti gandengannya al-wakil itu, al-wakil itu adalah al-kafi dan al-kafil. Ini gandeng kafil, Bu. Tak gede nih 4 ekor. Kurang gede ya. Piro kabeh? 98. Al-wakilu. Kafnya yang panjang. Kalau kita bicara al-wakilu, maka pasti di situ adalah al-kafil. Kalau kita bicara al-kafilu, al-wakilu, pasti di situ akan bicara al-kafi. Dan otomatis kalau kita bicara al-kafi, al-wakil, al-kafil, di situ nanti ada an-nasir. Ini 4 di Asmaul Husna itu. Jenengan biasanya gini ya, singkatnya ngerapekno anake itu kan biasanya taukil. Terus aku taukil wali, berarti apa itu, Bu? Aku tak taukil wali, apa berarti itu, Bu? Memasrahkan kepada orang lain untuk menikahkan anaknya. Kalau panjenengan tawakal, ya wis pasrahne Gusti Allah, yakin Allah itu sing anu. Apa Allah itu? Ya al-kafil. Al-kafil itu artinya apa, Bu? Yang menjamin. Berarti jenengan itu sebenarnya sudah dijamin sama Allah. Tadi sudah saya bilang, ya, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah dari semua binatang melata termasuk manusia itu Allah yang menjamin rezekinya. Harus yakin. Kalau sudah kita bicara lihat ya al-kafil, pasti di situ nanti ada al-kafi. Allahul kafi. Ayo hati ya terus no ya. Al-kafi itu apa?
Allah itu yang mencukupi. Masa gak yakin saya ingin ini loh, jenengan hitung-hitungan ya, hitung-hitungan. Katakanlah nyambut gawe, saulan bayarannya 2 juta, duwe anak telu di bojo siji. Jenengan kalau mikir saulan 2 juta kayak ngeragati bojo siji anak loro dengan duit 2 juta iso mangan iso sembarang kali, itu kalkulasi siapa itu? Kalau jenengan pakai kalkulasi manusia, duit 2 juta loh bayaran, duit anak loro di bojo siji, ya masak barang kayak belanja barang SPP barang sembarang kali 2 juta lah jenengan itu masuk kok enggak? Nah, tapi percayalah Allah itu Al-Wakil, Al-Kafil, Al-Kafi, dan juga Allah itu An-Nasir. Makanya Allah bilang, kalau wa iyakunu fuqara'a yughnihimullah, kalau mereka orang yang jomblo-jomblo itu adalah fakir, yughnihimullah, Allah pasti akan memberikan kekayaan. Jangan khawatir, aku gak rapi dhisik, tak tuku omah dhisik, engko dong-dongi Allah gak ridhoi, gak tuku-tuku omah gak rapi-rapi. Bukan begitu cara berpikirnya. Justru kita menikah meskipun tanpa punya rumah, dengan izin Allah, dengan menikah nanti punya rumah insya Allah. Aku biyen bayaran 95.000 sak bulan, wani rapi. Begitu melahirkan anak saya itu harus pakai susu yang paling mahal pada masa itu, kata dokter, karena kebelut usus keracunan itu. Ya iso itu sampai hari ini. Itulah kalau kita mengatakan Allah sebagai konsep tawakal, ya Al-Wakil itu. Apa sih Al-Wakil itu? Tempat memasrahkan sesuatu. Ibaratnya lain jenengan mimpi klambi, kono ora cantol jenengan cantolan. Plek ya wis iku tawakal wis. Jenengan jepret wis jarno wis, engko lak garing-garing dhewe lah, itu sedikit tawakal. Clear ya? Bukan dalam konsep jabari. Tetap saya tadi jangan salah paham ya, tetap saya tadi mengatakan ikhtiar perlu tetap dilakukan, tapi jangan bergantung kepada ikhtiar. An-Nasirnya itu Allah. An-Nasir itu Allah yang memberi pertolongan. Maka nanti bunyinya intan surullah yang surkum. Jika kamu itu menolong Allah, maka Allah itu yang akan menolongmu. Ojo khawatir, Al-Wakilu, Al-Kafilu, Al-Kafi, An-Nasir. Jangan lupa konsep Al-Wakil, Al-Kafi nanti hubungannya dengan masalah rezeki. Maka Allah itulah yang disebut dengan Ar-Razzaq. Allah yang maha memberi rezeki. Mosok wedi to. Mama tadi apa tadi? Wa may yattaqillaha faj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan apa Bu? Setiap kesulitan itu jalan keluar, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Bisa? Wis mulai mantep nang Gusti Allah. Mantep. Percaya dialah Allah yang menjamin, dialah Allah yang mencukupi. Saya itu seringkali ngomong, Allah itu akan memberikan sesuatu yang memang betul-betul kita butuhkan. Jangan khawatir. Kita jaluk sampai elek kok gak dikekei, berarti Allah paham jenengan durung butuh. Jenengan jurung butuh. Makanya itulah konsepnya, kita itu harus betul-betul terus mendekat diri kepada Gusti Allah. Lek kepingin banyunya akeh, deketi sumber air. Kalau pingin uang banyak, deketi sumber uang. Kalau pingin bahagia, deketi sumber kebahagiaan. Dan semuanya itu adalah Al-Wakil. Dialah Allah tempat menyerahkan diri, dialah Allahus Shomad. Ini gandengannya juga As-Shomad. Ini semuanya. Makanya kalau kita ngaji Asmaul Husna, setiap nama-nama Asmaul Husna itu saling kait mengkait.
Jadi eling-eling Allah itu ya Al-Wakil, nanti munasabahnya Al-Kafil, Al-Kafi, An-Nasir, Ar-Razak dan As-Somad. Kita kembali ke sini. Memang berarti tawakal itu adalah mematenkan, memastikan, apa benar? Mematenkan, memastikan, memantapkan keyakinan kepada Allah, percaya tenanan kepada apa-apa yang memang Allah janjikan. Ketika Allah mengatakan Ar-Razzaq, Allah yang Maha memberi rezeki, ya wis yakin Allah sendiri rezeki. Kalau kita mengatakan Allah Al-Kafil, Allah yang menjamin, ya yakin Allah sih jamin. Mau apa? Kalau kita mengatakan Al-Kafi, Allah yang Maha mencukupi, ya Allah kita yakin Allah yang mencukupi. Mau apa? Bu, keraguan-raguan itu bisa membatalkan sesuatu. Kalau kita itu ragu-ragu sama Allah, itu berarti iman kita kayak apa? Al-Hujurat ayat 14. Itu ayat 14. Al-Hujurat ayat 15. Kita lihat di sini. Kita bicara i'tiqad tadi itu ya, tentang masalah Allah itu adalah kita yakin, mantep, percaya. Ini jenengan buka nanti di ayat 15. Ya benar ya, ayat 15. Jenengan amati ya pembicaraan kita, konsepnya di ayat 15 surah Al-Hujurat. Nih, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma yattaqu. Jenengan fokus di sini, tsumma lam yattaqu. Tak kasih biru-biru di sini. Malam yartabu itu artinya kemudian mereka tidak ragu-ragu. Ini mirip dengan konsep dari pengembangan bahasa Arabnya itu, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Bu, unsur dari tawakal tadi itu kan yakin ya. Dan yakin itu adalah iman. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin itu bertawakal. Semakin kuat imannya, maka dia tawakalnya juga akan semakin kuat. Dan orang yang beriman itu berarti tsumma lam yartabu, di situ tidak ragu-ragu. Nggak ragu-ragu. Di antara ketidakragu-raguan yang ini tadi itu yang tidak ragu-ragu. Al-Wakilu, Al-Kafilu, Al-Kafi, An-Nasir, Ar-Razak, As-Somad. Clear? Terus mulai panas ya. Ngantuk nggak Bu? Pak? Oh ngantuk ya. So. Kita lanjut. Kata Imam Al-Ghazali lagi, yakni anta taqida annama qaddara laka. Ya, tawakal, kita masih bicara tentang tawakal, keyakinan. Ketika kamu yakin, kata Imam Al-Ghazali, annama qaddara laka, sesungguhnya apa-apa yang ditakdirkan untukmu, apa-apa yang ditentukan untukmu, saya silu ilaika, pasti akan nyampe kepadamu. La mahalata,
tidak ada keraguan-keraguan, tidak ada halangan-halangan apapun. Dong ini kita harus yakin. Lah Gusti Allah mengatakan gak, ya ora nyampe. Ya, meskipun orang di dunia ini nyoba untuk memberi, tapi kalau Allah mengatakan gak, ya ora nyampe. Kalau Allah menyampaikan iya, nyampe. Meskipun seluruh dunia menghalang-halangi, lah nyampe, ya nyampe. Maka bunyinya ma'asaba min musibatin illa bi'idnillah wa may yu'min yahdi qalbah innallaha bikulli syai'in alim. Gini ki kudu percaya, ya itulah tawakal, kuncinya dipercaya iku mau. Kalau Allah mengatakan kun fayakun, dadi ya dadi. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Maka di sini nanti ada hubungannya dengan konsep ahwal. Ada namanya konsep ahwal, keadaan-keadaan yang dialami oleh manusia. Jenengan ngototnya begawe mulai isuk sampai bengi sampai isuk kepingin sugih. Le Allah ngomong gak sugih, ora sugih-sugih. Dan buktinya banyak. Ada orang sing nyambut gawe ini kok nyantai nang omah, koyo gak lapo-lapo, tapi Gusti Allah ngomong sugih awakmu, ya sugih. Saya dulu punya teman, Bapak, temannya kiai. Masya Allah, ya koyo gak tau nyambut gawe, ya koyo nang omah. Ngajar tajwid itu ya paling tak lihat pas ketika waktu saya di SMA dulu tuh, beliau ngajar paling cuma 2 jam ngajar tajwid, setelah itu di rumah. Tak delok yo motor yo akeh, omahe yo akeh. Ternyata oleh Allah rezeki itu dikirim ke rumah. Banyak orang datang ke rumahnya. Konsultasi, tanya-tanya, mulai ninggalno amplopan, ngono. Ya itu Allah yang mendatangkan itu kan. Tapi ono sing sampai welek nyambut gawe sampai sholat ditinggal, Jumatan ditinggal, tapi malah gak itu apa-apa. Itulah pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bunyinya apa tadi? La haula wala quwata illa billah. Hasbiyallahu ni'mal. Wis percaya turun karo Allah. Pak saya percaya, tapi ketika ada keraguan harus dipupuk kembali. Wa in ijtahada man fil alami ala sarfihi angka. Dan jika orang-orang yang ada di alam di dunia ini berupaya bersungguh-sungguh ala sarfihi angka, atas memalingkan sesuatu dari dirimu, maka mawa malam yuktab laka, dan selama tidak ditulis untukmu, layasila ilaika, tidak akan nyampe kepadamu. Lah memang Allah nggak mutus nih orang nyampe. Maka kaidahnya secara tauhid, wa ma la yakunu billahi la yakunu. Segala sesuatu itu kalau bukan dengan izin Allah dia tidak akan terjadi. Wa ma la yakunu lillahi la yanfa'u wa la yadur. Dan segala sesuatu itu kalau dia tidak karena Allah, diniatkan karena Allah, maka dia tidak bermanfaat dan tidak akan pernah kekal. Berarti wa in sa'adaka jami'ul alam, meskipun yang membantu kamu itu seluruh orang sesini, kalau memang gak nyampe, ya gak akan pernah nyampe. Ini kalau kita sudah tahu konsep seperti ini, tawakal jadi ringan. Tawakal jadi ringan. Tugas kita cuma usaha dan doa, titik. Sepakat ya? Tugas kita cuma usaha dan doa, titik. Baru kemudian tawakal. Lah wis tawakal, ya wis pasrah tenanan, percaya tenanan, wis gak usah melok-melok mengintervensi. Apa mengintervensi? Apa? Ngatur-ngatur. Lah jenengan wis pasrah, ya wis gak usah ngatur, wis aku pasrah.
Awakmu kate nandi, aku kate ngurus SIM. Ya wis, piro ngurus SIM sakmene. Iki tak kei 200 wis aku pasangku pokoknya aku terima. Loh, iku tawakal itu. Jenengan iso tawakal sing ngurusi SIM, masa tawakal nang Allah gak iso. Lho, jenengan duwe karyawan, jenengan dadi juragan. Iki aku di modal, iki aku di dagangan, wis jogon warung iku kembangno. Abang irengi awakmu, iku jenenge tawakal, percaya tenanan. Jenengan karo uang iso tawakal, maksud Gusti Allah gak iso tawakal. Padahal sementara namanya manusia itu lemah dan tidak punya kekuatan apa-apa, jenengan si iso percaya. Mosok karo Gusti Allah sing maha iku mau jenengan gak iso percaya. Halo, kok iso ngono ya? Kok bisa begitu ya? Ya itulah manusia. Jenenge manusia lebih suka cenderung sing ketok-ketok, sing gak ketok-ketok kadang-kala malah ora percaya. Kenapa kita ada hijab-hijab yang semacam itu? Ya karena konsep kepercayaan itu iman kita ini loh, hati-hati. Yesus ayo percaya yakin karo Gusti Allah, tawakal tenanan sing ngekeki rezeki ya Allah, sing nanggung ya Gusti Allah, sing ngekeki ya Gusti Allah. Semuanya itulah haula wala quwata illa billah. Tugas kita, saya ulang lagi, cuman ikhtiar dan berdoa, setelah itu tawakal. Jangan dibuang itu namanya tawakal, usaha itu jangan. Kalau jenengan gak melakukan usaha itu berdosa, karena jenengan tidak melakukan perintah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau panjenengan tidak berdoa, itu jenenge sombong. Ya usaha, ya jaluk. Engko ya apa dadine piye itu terserah Gusti Allah. Lah cari piyen terserah sing ngecet Lombok, terserah sing ngecet Lombok. Lah iya Bu, jenengan lek merhateno cecek ya, jenengan harus berguru sama cecek ya. Cecek itu ditakdirkan tidak bisa terbang, tapi makanannya yang bisa terbang. Iku jenenge cecek itu gak stres. Iya, gak ono ceritane jenenge cecek itu gendeng ya ora enek. Gak ada jenenge cecek itu depresi, itu gak ono. Gak protes, aku gak iso terbang, lho kok pangananku miber kabeh. Gak ono sing ngono. Kita yang punya otak, kita yang punya akal, punya anggota tubuh, kok kalah karo cecek? Bu, lo itulah tawakal. Jenengan delok jenenge pura-pura itu. Jenengan cak balapan gak tau menang pura-pura itu. Melakoni ya panganan ini jenengan tahu apa itu? Kok bisa urip ya? Kok bisa berkembang biak? Padahal melakoni semua kuwi. Teman-teman menengai di pojokan kadang. Kok iso? Apalagi kita yang punya otak, apalagi kita itu punya akal, kita punya keyakinan, mosok gak percaya karo Gusti Allah. Nah, konsepnya itulah namanya tawakal. Jadi inti kunci dari tawakal itu tadi, saya ulang lagi, saya supaya lebih mantap bahwa tawakal intinya pada konsep yakin, mantap, percaya karo Gusti Allah sebagai al-wakil, al-kafil, al-kafi, an-nasir, ar-razzaq. Dan mungkin jenengan kembangkan lagi al-wahab, yang maha memberi. Termasuk tadi wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Sing cerita saya di Imam Al-Bukhari sing lempar duit 1000 dinar, mungkin jenengan durung iso lakoni. Aku dhewe mungkin durung karuan iso lakoni. Duit 1000 miliar diuncalno nang laut lho, Pak. Ambil kayak surat nyampe maru sing duit 1000 miliar.
Intinya di situ tawakal. Sudah ya, clear ya? Baik. Ada yang didiskusikan untuk yang ini sebelum masuk ke bawah? Yang mana ini tadi saya dulu. Tadi bisa menjelaskan salah satu ayat tentang surah yang suruh. Dan siapa menolongkan Allah, maka akan menang. Jadi maksudnya menolongkan Allah itu apa? Yeah. Jangan dipahami secara tekstual. Engko seolah-olah Gusti Allah jaluk ditolong. Kalau ada Tuhan itu ditolong berarti duduk Tuhan. Karena Allah itu qiyamuhu binafsi. Karena Allah itu al-qawiyyu al-matin. Karena Allah itu al-ghaniyyu dan sebagainya. Yang dimaksud menolong Allah di situ adalah biimtithali awamirihi wajtinabin nawahihi, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan. Maksudnya ngono. Sama seperti kalimat dalam hadis, ihfadillaha yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Maksudnya apa? Menjaga syariat Gusti Allah. Itu artinya kalau panjenengan wis tenanan nglakoni syariat, panjenengan wis tenanan nglakoni perintah menjauhi larangan, ojo kuatir, yang surkum Allah pasti nolong. Munasabahnya dengan ayat tadi itu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja tadi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan setiap kesulitan itu jalan keluar, dan Allah pasti akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Tadi sudah saya bilang tentang konsep ono wong bayarannya 2 juta. Iya, tapi anak iso kuliah padahal UKT ini sih 12 juta per 6 bulan. Oleh di itulah Allah min haitsu la yahtasib, ojo kuatir. Itu namanya intan surullah yang syukur. Tinggal yakin opo ora. Ada yang lain? Maka Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana usaha kita kalau kita ini menolong seseorang dan dia janji, tapi nyatanya meleset dan mana ya seperti melupakan itu. Lalu usaha kita itu bagaimana? Itu pertolongan dalam konsep apa, ngutangi gitu ya, memberi utang atau nolong. Ya, ada orang minta tolong untuk uang. Oh, diutang, berarti masalah utang ya Bu ya. Ya. Oke. Lalu janji ya, tapi sampai janjinya itu dia meleset, dan seakan-akan sudah yang mengutangi juga bosan lagi ya, sepertinya dia lupa gitu. Oke. Jadi Al-Quran menyebutkan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah, tapi wa anta shadaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang yang berhutang itu dzu usratin itu artinya punya kesulitan untuk nyaur, maka fanadhiratun ila maisarah, maka dia bisa menunggu sampai dia punya kelapangan. Orang yang menunggu sampai orang yang berhutang punya lapang, maka dia itu dapat pahala sedekah per hari sebesar yang dia utangi. Contoh, jatuh temponya tanggal 1 Januari, ya toh? Ternyata dalam konsep 1 Januari itu ditagih, dia masih belum bisa nyaur. Dia minta tempo, bon dikai tempo menerek saulan menerek tenanan ini gak ada duit. Maka selama 1 bulan itu, katakanlah jenengan itu ngekei utang 10 juta, maka jenengan per hari kata Nabi memberi 10 juta itulah sedekah jenengan per hari. Berarti sedekah jenengan saulan itu bisa berapa?
Itu kalau konsepnya nadhiratun ila maisarah, kalau dia memang betul-betul tidak bisa. Pak, kalau umpamanya lanjut dikatakan oleh Al-Quran wa antasodaku bahwa khairul lakum, ternyata orang yang berhutang itu benar-benar gak iso nyaur tenanan, gak ada tidak ada tidak ada kemampuan, dan kita paham gak mungkin bisa nyaur, maka wa antasodaku khairul lakum. Kalau ketika Anda membebaskan itu bersedekah untuk dia, itu yang lebih baik, maka jaminannya adalah surga. Jaminannya adalah surga. Hadisnya banyak itu. Saya jawab untuk dowo, nanti baru nyampe ke pertanyaan jenengan supaya yang lain dapat. Ada sebuah kisah itu, ada seseorang itu dia itu memang suka nolong orang begitu. Setiap jatuh tempo dia menyuruh pada pegawainya untuk nagih-nagih dengan ngomong begini, kalau memang dia memang betul-betul gak bisa nyaur, tolong dibebaskan, mudah-mudahan nanti Allah di yaumul qiyamah mengampuni dosa kita. Ternyata benar, kata Rasulullah, orang itu begitu mati dosa-dosa di yaumul qiyamah diampuni gara-gara membebaskan utang itu tadi. Dua, ya kan? Yang pertama tadi apa? Menunda. Kalau sampai dia bisa, berarti pahalanya per hari seperti itu. Dan yang kedua, membebaskan adalah surga. Yang repot itu yang nomor 3. Ya, dia didelok-delok itu wayai nyaur iso, gitu, tapi gak gelem nyaur. Ya tuku sepeda motor barang, ya tuku omah barang. Kalau orang model begini, ini ancamannya Kanjeng Nabi, matlul ghani dzulmun. Menunda-nundanya orang yang bisa nyaur utang itu kedzaliman. Maka orang seperti ini adalah setiap hari yang dia makan itu haram, karena dia telah memakan harta orang itu, dan itu tidak akan pernah berkah. Makanya coba jenengan lihat, uang sing ruwet-ruwet masalahnya utang umbi Gusti Allah dibelengsekno. Di samping itu orang model begini ini tidak usah disolati, karena Nabi tidak pernah mau nyolatin orang semacam itu. Cuman ada orang yang 2 dinar gak nyaur, Nabi kan tanya, orang ini punya utang atau enggak? Punya ya Rasulullah. Ya kalau begitu saya gak nyolati dia. Baru ketika ada orang ngaco, saya ya Rasulullah yang nyaur, baru Rasulullah mau nyolati. Nah, kalau konsepnya model orang yang ketiga, kita ini nagihnya itu karena menolong kedolimannya. Karena Nabi mengatakan unsuru al-zaliman, tolonglah orang-orang yang berbuat dolim. Maksudnya menolong orang-orang berbuat dolim itu apa? Menghentikan kedolimannya dia. Jadi nanti kalau menagih orang untuk jenis yang ketiga, diniati karena Allah supaya dia tiap hari tidak makan yang haram. Pak leruwet sepisan, kedua, ketiga dijalui utang malah disediakan celurit ya Pak. Jenengan lapor polisi secara undang-undang. Indonesia itu hukumnya halal, bukan karena tega, bukan. Justru kan jenengan ketika melakukan seperti itu untuk menyelamatkan kedolimannya, supaya dia tidak terus memakan barang yang halal, apa yang haram, dan supaya tidak ada korban-korban yang lain. Bukan karena tega, Pak, bukan karena tega, tapi untuk menghentikan ini. Karena betapa banyak korban-korban yang lain. Angger ditagih muring-muring, tuku sepeda motor iso, tuku omah iso, HP ini iPhone. Orang modeling ini harus dikasih shock terapi. Kalau umpamanya Pak, saya nyewa debt collector boleh. Kalau memang itu salah satu cara yang paling akhir supaya dia bisa tobat, tidak apa-apa. Dan sekali-kali diingkel-ingkel karo si gede-gede. Cek kapok sekali-kali digitukan. Itu kalau saya memandang ngelapor seperti itu bukan masalah tega dan tidak tega. Kalau memang sudah menjadi seperti itu, dia kan otomatis yang dia makan setiap hari adalah
haram itu. Maka untuk menolong dia sekali-kali kudu dikapok nih ngono biar tidak ada korban yang lain-lain. Ada itu jamaah bilang sama saya, Ustaz, kalau dikalkulasi sampai hari ini itu satu sepeda motor loh Ustaz utangnya dia ke saya itu, tapi yang ngono kuwi gak gelem nyaur seolah lupa dan sebagainya. Kasih shock terapi Bu, saya bilang gitu. Shock terapi saja orang model ngono-ngono kuwi. Karena nanti siapa tahu ada korban-korban yang lain. Itu kalau saya gitu. Nggih. Itu kalau dia itu sama yang minang itu ya seperti biasa, nggak ada tanggungan atau gimana, ya seperti dilupakan gitu. Jadi yang utang itu malah nggak pernah nagih. Koyok-koyok sing ngutangi malah sing butuh ya. Ya itu tadi lo dikasih shock terapi sekali-kali. Gak apa-apa kalau saya begitu. Ya, termasuk ketika ada orang yang ketika satu kali pinjem, kita tolong, 2 kali kita tolong, ternyata uangnya udah pinjam, ketiga kali saya bilang off dulu, bukan karena medit, bukan karena apa, shock terapi supaya gak jadi kebiasaan. Kalau orang ngajinya tenanan Bu, Bapak, tawakut pol orang itu kalau punya hutang, karena Nabi sendiri tidak mau nyolatin orang yang punya, dan gantung itu amalannya orang yang punya utang, gak gelem nyaur itu. Ojo takon masalah cicilan sepeda loh ya. Engko jenengan mengembang pertanyaan dulu, aku duwe cicilan sepeda kuliah aku mati piye. Tadi kalau riwayatnya Nabi itu tadi ada orang yang mati belum bisa nyaur, tapi ketika disauri oleh orang lain maka itu sudah oke. Makanya punya anak yang soleh itu penting. Ngerti Bapak Eriko Doyo tenanan dari lubang tutup lubang, anaknya sumbut kemudian mampu membantu bapak ibunya, luar biasa. Yes, gitu ya Bu ya. Ya, ini bicara tawakal ngomongin utang gitu. Iya, monggo. Konsep tadi awal bilang juga untuk kalau kita Orang kafir gimana maksudnya? Oh, kita mengikhlaskan. Oh, 3 ya 1 2. Iya, sama termasuk. Salam. Melanjutkan tentang haji, kita berhutang itu tidak ada bukti tertulis. Terus kalau kita lakukan koleksi pasti kita Baik. buktinya mana? Oke. Kalau nggak ada, kemudian kita tahu sendiri kalau urusannya koleksi itu ikut Pak, itu yang terjadi. Jadi ya itu yang kejadian yang menghutangi malah membuat kriminal pada yang menghutangi. Baik. Nah itu jadi malah kebalik, kita menolong orang kita yang janji masuk penjara. Baik, sabut. Maka dari itulah surat Al-Baqarah 282 jenengan laksanakan namanya ayatul dain. Buka jenengan surat Al-Baqarah ayat 282. Ini loh, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian itu bertransaksi tentang masalah hutang piutang kepada waktu yang ditentukan, faktubuh, maka catatlah. Kesalahan kita nggak ono catatan nih. Saya itu selalu bilang sama istri, utangnya berapapun catat. Meskipun cuma hutang 100.000, catat. Ya nuwun sewu, saya di rumah itu punya catatan hutang. Loh, apa itu? Itu melaksanakan ayat 282 surah Al-Baqarah. Dan kalau memang penting, tentu kita perlu ada namanya saksi. Apalagi itu banyak. Di sini kita lihat wastasyidu lah di sini, ini mulai dari sini.
Ini wastashhidu syahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani mimma tardawna minas syuhada. Ini penting, ada dua saksinya, saksi laki-laki dua-dua. Kalau memang tidak ada dua orang laki-laki, ya satu laki-laki dua perempuan. Sehingga pas andai kata kita mau ngasih shock terapi ke polisi, gampang. Ini loh catatannya, ini loh buktinya. Sepakat ya. Karena kita itu ya bagaimana mau sampai laporan ke, mohon maaf, ke pihak berwajib, engkau diwalik malahan. Ini bukti ini aku kak. Pernah ini terjadi loh bu. Masalah pembelian apa namanya rumah. Ya jenengi tonggo, podo tonggo saling percaya. Di DP bu, berapa ratus juta itu, berapa puluh juta itu di DP. Ternyata marono nggak ada catatan, nggak ada kwitansi, nggak ada apa. Ternyata rumah itu dijual ke orang lain. Loh, marono yang punya DP tadi marani loh. Ini sudah saya DP rumah ini. Jawabannya orang itu apa? Ini bukti ini. Mana catatannya? Tapi ternyata oleh Allah orang model begini dihancurkan betul. Saya tahu persis. Karena kebetulan rumahnya juga dekat dengan rumah istri saya itu. Hancurkan sama Allah. Orang model-model gak karu-karuan model itu. Makanya surat Al-Baqarah. Jadi makanya Islam itu sudah Masya Allah sempurna dalam masalah seperti itu sudah lengkap. Dikasih berapa tadi saksinya bu? 2. Kalau umpamanya laki-laki tidak ada 2, ya laki-laki 1, perempuan 2. Dicatat tanggalnya dan sebagainya. Bila perlu ada hitam di atas putih dan ada materai dan tanda tangan saksi dan kwitansi. Kuat wis le model ngono kuwi wis. Nah, kalian jenengan gak ono saksi, gak ono bukti, jenengan malah mendapatkan undang-undang pencemaran nama baik. Lewis menunggu, ya jenengan iso pasrah tok, wis duitku ilang wis. Itu loh, clear ya. Kayak kemarin itu, saya tiba-tiba dapat surat. Ini menurut manajemen menempati lahan jualan. Seharusnya itu suratnya 3, kok suratnya cuma 2. Dipanggil ke kantor pasar. Datang saya ke sana. Bawa bukti kwitansi, ini loh Pak, yang ini dulu saya beli, ini harganya 20 juta, 25 juta sudah saya bayar. Ini ada 3, yang ini sekian, ini totalnya 130 juta. Orang pasar memingkem, oh iya ada buktinya kwitansi, ada apanya. Jenengan nanti kalau tidak ada, ini WA-nya orang yang dulu sama saya, namanya Pak ini, silakan ditelepon. Wis. Nah dituduh kalau memakai lahan yang bukan milik saya loh. Dulu sudah habis sampai 130 juta pun tahun berapa itu. Tak tahu ini loh Pak, tahun 2016. Ini bukti lalai kalau iso. Tapi lah kalau tidak ada hitam di atas putih, ya jenengan sing kalah. Jadi ini dalilnya apa tadi? Surat Al-Baqarah 282. Dan kalau umpamanya tidak ada yang mencatat, pakai yang 283. Wa in kuntum ala safarin fa ilam tajidu katiban farihanu maqbudah. Dan jika kamu itu pada posisi sedang safar atau kamu itu tidak menemukan penulis atau pencatat atau saksi, maka farihanu maqbudah, maka perlu ada rihan. Itu namanya gade, ada jaminannya. Umpamanya dia nyilih, kan nyilih piro? Nyilih 15 juta. Kalau si nyatet, kalau si ngopok wis gini, sertifikat mau omah gondrene sih. Sertifikat sepedamu gondrene dhisik. Itu le jenengan melakukan yang nomor 283.
Akhirnya pas ketika jenengan nagih, ira gak gelem manut, iki sertifikat nang aku lho. Itu namanya rihanun makbudo namanya. Otomatis saya yakin orang itu tidak akan bisa macam-macam. Iya yo, le aku gak nyaur sertifikatku hilang. Kalau pakai jaminan itu pakai 283 Al-Baqarah. Kalau pakai saksi dan catat itu Al-Baqarah 280. Selama ini jenengan pakai yang mana? Nggak pakai, baru begitu nggak pakai dua-duanya nagih kangelan. Gak ono bukti. Nih, bukan karena medit bu, bukan karena bakhil, bukan. Untuk jagani nanti ya koyo modelnya ngono kuwi lho. Dan juga untuk supaya kita melaksanakan syariat dengan baik. Engko biasanya tonggone ngomong ini. Yo nyile sakmono e butuh jaminan. Koyo-koyo opo wae. Bukan masalah koyo-koyo opo wae. Engko jagani model ngono iku. Clear ya? Wah, ini berarti aku ngurusi medit apa enggak ya? Enggak ya Bu ya? Wes ngono ae. Nggih. Mati. Kalau pernah ada kejadian di daerah Ketijar itu ya, satu perumahan itu belum dikasih sertifikat itu apa? Itulah rumah, hati-hati zaman sekarang untuk beli rumah dan sebagainya. Terus kadung DP ternyata wis begitu rotok suwe sertifikat gak metu-metu, ternyata itu abal-abal, PT abal-abal, banyak kejadian seperti itu. Maka cari saja yang jelas-jelas, cari PT-PT yang memang betul-betul sah secara hukumnya. Dan banyak yang ketipu sama macam itu. Kayak murah DP ini 10 juta, 15 juta. Wah, ono situ peluru double. Baru tak suwe, minta ini kok gak dibangun-bangun. Orang dibangun-bangun. Baru ditelusuri, ternyata abal-abal. Hati-hati kalau seperti itu, konsepnya jenengan kembalinya kepada orang itu untuk lebih berhati-hati. Iya Pak Ustadz, terakhir ya. Ini habis ini saya langsung meluncur ke Polean. Ini tadi dari Mergosono ke sini, habis ini ke Polean lagi. Ini monggo Bapak Ustadz, monggo Ustadz. Yang saya tanyakan sistem ini sudah kredit yang dibuat orang konvensional yang pasti banyak sulit bayar saja. Tapi ini yang banyak mengatakan dan saya contohnya seperti ini, kredit seperti yang selama ini. Kalau Bapak mau ambil rumah, ditanya Bapak misalnya situ. Kalau Bapak mau ambil rumah ini seperti apa yang diminta? Kalau Bapak bayar cash harganya sekian, tapi kalau kredit kalau punya jangka waktu sekian harganya sekian. Itu gimana Pak? Saya jawab dengan pertanyaan. Kalau umpamanya jangka waktunya 10 tahun, disamakan harganya dengan yang satu cash, itu kalau disamakan justru yang rugi sopo? Penjual atau pembeli? Sementara pas ketika panjenengan itu katakanlah harga rumah itu 300 juta. Nanti 10 tahun lagi kira-kira rumah itu 300 juta? Tidak mungkin. Ternyata jenengan ngotot lunasnya 10 tahun itu tetap 300 juta. Sing dolim sopo? Namanya tanah dan rumah itu seperti itu. Saya dalam konsep seperti ini agak sepakat dengan Gus Bahak ya. Karena konsepnya muamalah itu antarodin bainahu, untuk saling ridho. Jenengan mau tetap 300 juta tapi 10 tahun. Lah jenengan tetap 300 juta bayar kontrak 10 tahun.
Itu jenengan sudah 10 tahun jual rumah bisa sampai sudah 500 juta, 600 juta. Bagi separuh. Lek ngono sing riba sing tuku apa sing dodol. Nah, akhirnya begitu, Bapak. Beda dengan konsep kalau memang itu miliknya dia sendiri, bukan milik orang lain. Kalau itu miliknya sendiri, saya jual kredit atau enggak, dengan konsep semacam itu menurut sebagian ahli ekonomi membolehkan. Kalau memang itu miliknya dia sendiri yang dijual, bukan miliknya orang lain, karena kalau miliknya orang lain nanti jadi double akad, antara akad ke kita dengan akad ke orang itu, jadi double akad. Itu pembedaannya di situ. Makanya banyak kalau konsepnya memang itu miliknya sendiri, bukan milik orang lain dan dijual model seperti itu, karena antara tim bainahumnya dan titik kedolim dan tidak kedolimannya, ya ada memang para ulama-ulama kalau sudah sistemnya seperti itu boleh. Kalau cash sudah, itu boleh saja. Sebagian yang menjawab itu selama itu memang miliknya sendiri dan konsep pengimbangan antara dolim dan tidak didolimi tadi. Karena memang konsepnya jenengan tadi beli, saya katakan 300 juta cash, tapi ternyata jenengan ngotot 300 juta. Lalu setelah 10 tahun jenengan jual rumah itu sudah harganya udah berapa? Otomatis yang dirugikan adalah yang sementara yang menjual juga butuh untuk pengembangan yang lain. Nah, kalau di sini memang sebagian ada yang membolehkan dengan sistem yang memang betul-betul nanti mungkin entah itu mudharabah, entah musyarakah, alam bisawab. Masalah seperti itu. Nggih, mungkin pakai sistem musyarakahnya, mungkin mudharabahnya itu. Terus gitu ya. Baik. Melayu atuh antara tawakal dengan utang piutang. Ini tidak apa-apa. Wis mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini terakhir ya. Nanti kita ketemunya setelah Syawal berarti ya. Setelah Syawal. Di bulan Maret aja ada ngaji Pak. Oh sudah libur ya sampai hari raya. Oh 2 bulan lagi, baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf andai kata ada salah dan lupa, mungkin ada jawaban-jawaban yang tidak benar, saya mohon maaf yang sebenar-benarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.